Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel and this is me, Luisa. Oke teman-teman, so hari ini aku mau kembali sharing nih di dalam video aku. Dan di video kali ini aku bakal bahas soal-soal tentang test ability to learn. Tapi teman-teman, semua yang aku jelasin, sharing kali ini tuh bener-bener pure dari logika yang aku punya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ada yang ganjel atau ada yang kayaknya salah, kalian boleh banget dibuka ruang diskusi gitu ya di kolom komentar. Nah, oke, daripada kita berlama-lama lagi, kita langsung aja menuju soal yang pertama. Dan teman-teman silahkan simak video berikut ini. Oke teman-teman, nah kita akan mulai dari soal yang mudah terlebih dahulu ya. Nah kalau kita lihat di sini, kita harus fokus sama kata-kata yang ada di atas ini ya teman-teman ya. Lengkapilah pola gambar di bawah ini. Nah, ini adalah A sampai D, salah satu jawaban yang benar. Nah, yang kita harus cari adalah tanda tanya ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tuh bentuknya sama dari keempat gambar yang ada di hadapan kita. Hanya kita harus identifikasi apa sih yang berbeda sehingga dia membentuk sebuah pola. Kalau kita fokus di sini, di garis yang ada di tengah, itu tidak membentuk suatu pola apapun ya teman-teman. Dari sini ke sini, kemudian ke sini, itu nggak membentuk pola dan tidak bisa diambil kesimpulan apapun. Sehingga kita coba fokus ke sisi lain dari gambar ini, yaitu warna hitam dan warna putih pada sayap-sayap dari kotak ini. Nah, kalau kita lihat, yang pertama itu warna hitamnya di sebelah sini. Kemudian di gambar kedua pindah ke sebelah sini, ke sayap yang di kanan atas. Kemudian dia pindah ke sini, ke bawah kanan. Kemudian ke bawah kiri. Otomatis ketika kita disuruh cari pola yang ada di sini, seharusnya dia akan kembali lagi ke item-item yang di sini. Nah, kita cari nih yang item-itemnya ada di kiri atas. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini yang kita cari. Berarti jawabannya adalah yang gambar B. Oke teman-teman, pertanyaan selanjutnya sama ya, berupa pola. Jadi dari sini ke sini kita lihat perubahan apa sih yang terjadi di gambar ini. Kalau kita lihat dari sini ke sini, kita fokus ke titik yang ada di tengah. Dari sini ke gambar kedua, itu dari hitam menuju putih, kemudian hitam lagi. Nah, berarti bisa disimpulkan yang di sini yang kita cari adalah gambar yang putih gitu ya, yang segi 4 di sini. Sorry ya, gambarnya sangat minimalis dan lucu. Kemudian kita lihat ke berikutnya, itu ada pola garis di sini ya. Sebelumnya di gambar pertama itu hanya ada satu garis, kemudian di gambar yang kedua itu ada 2 garis ya, di sini dan juga di sini. Nah, di gambar yang ketiga ada 3 garis. Berarti bisa disimpulkan di gambar keempat itu harusnya ada 4 garis. Nah, ada 4 garis nih, ada D sama C itu 4 garis. Berarti yang ini salah, ini salah. Nah, kita fokus lagi. Kalau di sini tadi yang kita sudah tentukan itu dalamnya itu bukan hitam, alias tidak ada warna atau putih transparan. Berarti jawabannya sesuai adalah yang D. Oke teman-teman, next question. Nah, yang ini masih sama, melengkapi pola. Nah teman-teman, kalau misalkan dari pertama nih teman-teman biasanya kan langsung fokus kemana nih? Ke kotak hitam ya. Biasanya nih kotak-kotak yang ada dalam sini tuh membuat kita menjadi bertanya-tanya apakah ini ada korelasinya satu dengan yang lain, seperti itu. Karena kan kita disuruh menentukan nih yang paling pojok ini gambar yang mana yang sesuai. Tapi kalau misalkan teman-teman coba lihat atau nggak fokus ke kotak hitam yang ada, teman-teman lihat deh, kotak-kotak putih yang ada di sini itu sebenarnya membentuk sebuah angka. Nah, ini angka 3, ini angka 4 di sebelahnya, kemudian ada angka 5, kemudian di sini ada angka 6. Jelas kan ya? Di sini nih teman-teman yang aku maksud nih, ini 3 nih, set. Kalau kita bikin garis tuh 3. Nah, kemudian ini juga sama ya, 4 gitu. Nah, jadi jawabannya ini kan 3, 4, 5, 6. Berarti yang di sini harus 7 dong. Nah, angka 7 itu yang mana? Kita cari. Ini bukan. Nih jawabannya yang B. Yang ini bukan ya, ini E, ini F, salah. Berarti yang sesuai adalah yang B.
Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau kasih buat satu informasi yang gak kalah menarik nih ya dari soal-soal yang tadi. Ngerasa gak sih kalau belakangan ini sinar matahari yang ada di Indonesia itu semakin panas banget? Dan kalian tahu efek buruknya apa yang bisa terjadi kepada kulit wajah kalian? Kalian bisa banget terkena radiasi dan itu menyebabkan kulit kalian itu efeknya buruk gitu ya kepada kulit wajah terutama. Nah makanya kenapa belakangan aku tuh selalu mencoba untuk merawat kulit wajah aku dengan rangkaian skincare, terutama face care dari Scarlett nih teman-teman. Nah kalau di si Scarlett ini memang dia tuh punya rangkaian skincare yang cukup lengkap teman-teman. Tapi kali ini aku mau bahas secara spesifik mengenai night cream dan juga day creamnya nih teman-teman. Dulu aku tuh punya pengalaman dimana ketika aku pakai day cream nih ya, itu sering banget gak nyaman gitu ketika kita pakai di ruangan indoor ataupun outdoor ketika seharian dipakai, karena kebanyakan tekstur yang dimiliki oleh krim-krim terutama day cream itu adalah tekstur yang lengket teman-teman di kulit. Tapi tenang aja teman-teman, karena si Scarlett ini dia tuh punya tekstur yang bener-bener moist, bener-bener melembutkan dan sekaligus cepat meresap ke dalam kulit wajah kita nih teman-teman. Selain teksturnya yang tadi meresap ke kulit aku dengan sangat cepat, rangkaian si day cream dan juga night cream ini bener-bener punya fungsi yang luar biasa juga nih di kulit aku. Salah satunya karena mereka dilengkapi dengan glutathione yang kalian tahu sendiri bahwa itu sangat amat cocok dan sangat amat membantu untuk teman-teman yang mau mencerahkan kulit wajah. Selain itu, aku nggak tahu ya ini salah satu manfaatnya juga atau enggak, tapi yang aku rasain sendiri ketika aku menggunakan rangkaian day cream dan juga night cream, itu pori-pori aku tuh kelihatan agak lebih ngeblur ya teman-teman. Jadi kayak nggak seperti biasanya. Biasanya kan aku pori-porinya tuh agak sedikit besar-besar, dan setelah menggunakannya selain lebih cerah, pori-pori aku juga semakin kecil teman-teman. Jadi kalau misal pakai make up, itu teksturnya udah nggak lagi yang kelihatan banget pori-porinya. Nah teman-teman, karena si Scarlett ini adalah produk yang lumayan viral, jadi banyak banget di luar sana yang sudah masukin produknya. So, pastiin kalau kalian itu membeli dari official store-nya teman-teman. Yang description box aku tuh sudah ada dari Shopee, dari Instagram. Kalian bisa lihat aja langsung dan klik dan langsung muncul semua produk Scarlett yang dijual. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Selanjutnya, ini ada pola yang sama. Kita akan mencari tanda tanya yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini tuh polanya cuman ada bulat, terus dalamnya ada titik 2, ada bulatan warna hitam. Kemudian sama gitu ya. Jadi nggak ada pola-pola yang kayak garis atau dan lain sebagainya. Nah, jadi kita coba fokus aja ke dalam jumlah yang ada di dalam bulatan ini. Karena kalau dari sini ke sini, ini kelihatannya ada korelasinya nih teman-teman. Ini kan ada 2 jumlahnya. Kemudian ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang agak membingungkan nih. Ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ada satu bulatan putih. Nah teman-teman, kalau kita berpikir secara logika, seharusnya kan dari 2 dikali 2, 4. Dikali 2 jadi 8. Jadi ini polanya itu dari sini dikali 2. 4 dikali 2 jadi 8. Nah ini ke sini harusnya kan dikali 2 juga. Hasilnya adalah 16 harusnya. Nah kalau misalkan di sini hanya ada 6 tapi ini ada satu bulatan yang putih, mari kita anggap bahwa bulatan yang putih ini adalah puluhan. Jadi ini anggapannya 10 ditambah 6 buah bulatan yang hitam, jadilah 16. Nah jadi kalau misalnya kita mau mencari si tanda tanya ini, berarti otomatis kita harus mengkalikan 16 dikali 2, yaitu hasilnya 32. Nah berarti kita harus mencari manakah yang bulatan putihnya ada 3 dan bulatan hitamnya ada 2. Nah di antara jawaban yang ini, jawaban yang sesuai harusnya adalah yang B. Bulatan ini ada 3, kita hitung sebagai puluhan. Ini kita hitung sebagai satuan, 32. Next, di sini kita harus coba cermati pertanyaannya. Carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan gambar sebelumnya. Nah, gambar di bawah ini itu adalah 2 gambar ini. Dan gambar sebelumnya adalah ini ya, ini pasangan gambar sebelumnya.
Jadi, pola yang ada dari sini ke sini itu adalah pola yang sama juga yang harusnya ada dari gambar ini menuju gambar yang ini. Kita lihat ya pola yang ada. Nah, ini teman-teman, dari yang sebelumnya cuma seperti ini gambarnya menjadi gambar seperti ini, kita bisa lihat nih dengan jelas bahwa gambar yang ada di sini itu dibalik ya, teman-teman, pas di gambar yang di sini. Dan kemudian ditambahkan satu buah gambar yang sama dengan ini. Seperti itu ya. Hanya dia ada itemnya. Ini secara simpel aja ya teman-teman aku jelasinnya. Nah, berarti jawaban yang harusnya ada di sini itu adalah gambar yang ini kebalik dulu dong, ya kan? Kita cari ya. Yang mendekati, wah semuanya kebalik. Berarti benar ya dugaan kita yang pertama. Nah, kemudian terus apalagi yang ini udah dicari? Kita fokus ke gambar yang ada di sini. Nah, kalau tadi ini kan ada gambar yang sama nih ya, gambar diamond. Nah, berarti gambar yang sama selanjutnya adalah yang ini. Di atas kanan itu harusnya gambar yang sama gitu, dan arahnya nggak berputar-putar. Nah, ini kan arahnya beda ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Ini berarti salah. Ini di sebelah kiri salah. Ini juga di sebelah kiri salah. Berarti dugaan kita itu antara A dan juga B. Nah, berarti kita coba lihat lagi nih. Yang beda itu adalah ini hitam, ini putih. Kalau kita mau ngikutin yang ini memang hitam sih. Tapi kita harus perhatiin bahwa gambar yang di sininya itu transparan. Nah, ini adalah kebalikannya. Kalau di sininya transparan, di sininya hitam. Berarti kalau di sininya hitam, otomatis di sini kita harus cari yang transparan atau putih. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut. Ini masih sama. Pasangan yang ini harus membentuk pola yang sama juga di sini. Nah, teman-teman, kita lihat dulu ya. Dari gambar ini ke gambar ini, itu ada yang berubahkah? Kita lihat. Pola yang ini masih ada tetap di gambar yang ini. Kemudian bintang yang ada di sini itu tetap masih ada nih di bintang yang di gambar selanjutnya. Tapi yang berbeda justru gambar yang ada di tengah-tengah. Yang tadinya segitiga menjadi persegi atau segi empat. Nah, berarti coba kita analogikan. Di sini yang tadinya segi empat, berarti harusnya di sini ketika dia pindah itu segi 5. Berarti dari antara ini kita coret ya. A kita coret. Bukan segi 5. Ini juga bukan segi 5. Berarti antara B, C, dan juga E. Nah, kemudian ini yang tadinya di dalam sini ada bintang, bintangnya keluar. Berarti harusnya segi 5 yang ada di sini, dia juga harusnya segi 5-nya keluar ya, teman-teman. Kita cari nih yang segi 5-nya keluar. Segi 5 keluar, segi 5 keluar. Nah, ini kotak yang keluar salah. Tuh, kemudian kita cek lagi nih, kotak yang ada di sini itu harusnya masuk ke dalam sini. Betul ya, sama-sama masuk nih dua-duanya ya. Nah, hanya kita lihat perpindahannya teman-teman. Dari sini dia malah pindah ke atas gitu ya. Dari yang di sebelah sini dia pindah ke atas, agak ke kanan atas. Nah, berarti otomatis ini pun dia harus pindah agak ke atas juga nih teman-teman, ke atas ini nih harusnya. Berarti yang sesuai itu adalah yang C. Oke, next lagi teman-teman. Masih sama mencari pasangan, mencari gambar yang seharusnya ada di sini. Nah, teman-teman, kita coba fokus ke pola yang ada pertama di sini ya. Sebuah segitiga yang kemudian ketika ada di gambar selanjutnya itu ada sebuah kotak segitiga juga. Jadi kayak segitiganya ini semacam digandain gitu ya, teman-teman ya. Dibikin jadi 2 tapi disatuin sama polanya gini, kemudian diarsir. Nah, berarti aku bisa simpulin yang ini itu juga didabelin, dijadiin 2. Jadi kayak bentuknya dia kan tadinya begini, kita bikin jadi begini, terus di sininya diarsir. Kita cari ya yang gambarnya sama dulu. Ini betul, ini salah berarti ya. Ini betul, ini salah, ini betul. Berarti dugaannya antara A, C, sama E. Kemudian gambar yang di sini tadinya kan kotak. Nih, 3 ini kotak, terus tengahnya diarsir. Jadi segitiga, terus tengahnya diarsir. Nah, ini juga sama, kotak, tengahnya diarsir, berarti harusnya di sini segitiga. Segitiga di sini di tengah diarsir. Ini salah ya, nggak segitiga. Ini ada kotaknya salah, berarti yang benar adalah yang C. Oke teman-teman, nah ini pertanyaan terakhir sekaligus nanti menutup juga pertanyaan yang ada. Di sini kita dibikin agak sedikit bingung ya, karena ini dibalik nih, yang tadinya disuruh menentukan dari sini, menentukan gambar yang di sini. Nah, kita dibikin kecoh, disuruh nentuin yang ada di sini. Tapi teman-teman gak usah pusing. Caranya tetap sama, kita fokus aja ke gambar yang lengkap gitu polanya ya.
Kita lihat dari gambar sini ke sini. Dari di tengah ini kayak ada huruf T, tapi sebenarnya itu bangun ruang gitu ya. Huruf T juga di sebelah sini. Berarti dari sini ke sini tuh nggak ada perubahan di huruf T-nya ya. Sama seperti gambar yang ini, harusnya dia juga nggak ada perubahan nih, bentuk L terbalik. Sama ya nih ya, jawabannya L terbalik semua. Nah berarti yang berbeda lagi apa nih teman-teman? Kita lihat lagi, ada gambar apa nih ya, lingkaran di sini. Kemudian di sampingnya juga ada lingkaran yang sama. Berarti gambar yang ada di pojok sini itu harusnya nggak berbeda dengan yang di sini, tetap kotak gitu ya. Nah ini tetap kotak semua, berarti masih bikin bingung semua nih, belum ada yang bisa dicoret. Kemudian di sini ada segitiga dan ada persegi panjang. Di sini persegi panjang, segitiga. Dia kayak dibalik gitu ya teman-teman ya. Dibalik dari atas ke bawah. Nih. Berarti gambar yang ini pun juga harus sama. Bulat yang di atas, panah yang ke bawah. Nah, ini panah yang masih di atas masih salah, berarti yang panahnya masih di atas salah. Kemudian apa lagi nih? Biar bisa mencari jawaban yang sesuai. Kita lihat yang ada di tengah-tengah sini. Aku nggak tahu teman-teman kelihatan atau enggak karena ini lumayan sedikit kecil lah. Nah ini teman-teman ya, aku zoom. Di sini tuh dia kotak yang ini tuh dia sebenarnya kayak semacam segi 4 ya teman-teman ya, belah ketupat gitu bentuknya. Nah yang di sebelah sini itu segi 5. Nah berarti dari sini menuju ke sini itu berkurang ya garisnya ya, dari segi 5 jadi segi 4. Nah berarti ini yang segi 6, kelihatan ya segi 6, harusnya ketika pindah ke dalam sini, ke kotak yang di sebelahnya itu harusnya jadi segi 5. Nah kita lihat yang segi 5, ini segi 6 salah, berarti yang E kita coret. Ini segi 4 salah, berarti yang sesuai adalah yang A, yang seginya ada segi 5. Oke teman-teman, segitu dulu aja sharing hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga share ya. Bye-bye.